Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, waktu kita, amal kita, dan seluruh aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan di antara a'malun yasiratun wa ujurun 'azimah, amalan-amalan yang ringan dan berpahala besar, yaitu qiraatu suratil kahfi qabla an-naum atau qiraatu ayatul kursi qabla an-naum, membaca ayat kursi sebelum tidur. Pada kesempatan ini kembali kita akan lanjutkan dalam bab qiraatul Quran, membaca Al-Quran, amalan-amalan ringan yang memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita perlu ketahui bahwasanya dunia ini adalah ladang untuk beramal. Karena tidak pernah akan kita hidup dua kali di dunia ini. Hanya sekali saja. Dan akhirat darul jaza, tempat pembalasan. Sebagaimana telah dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ardhah. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Dunia berlalu meninggalkan kita dan akhirat berjalan menuju kita. Walikulli minhuma banun. Dunia maupun akhirat ini memiliki anak. Fakunu min abna'id dunya, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Fa innal yawma 'amalun wala hisab. Sekarang di dunia ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan. Wa ghadan hisabun wala amal. Tetapi esok di akhirat kelak yang ada adalah hisab. Akan diperhitungkan amalan kita, kemudian sesuai dengan perhitungan itu kita akan dibalas, dan tidak ada sama sekali kesempatan untuk berbuat dan beramal. Maka kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya di dunia ini. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia yang sementara ini. Pada kesempatan ini kita masuki poin yang ke-18. Minal a'malil yasirah. Di antara amalan-amalan yang ringan, tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu suratul Baqarah wa Ali Imran. Membaca suratul Baqarah dan surat Ali Imran. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Jangan jadikan kalian rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 780.
Dari sini para ulama kita menjelaskan bahwasanya ketika Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti apa? Rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kubur. Karena di kubur itu bukan tempat membaca Al-Quran. Kubur itu tempat orang mati. Kubur itu tempat orang mengingat kematian. Kubur itu tempat seseorang untuk mengingat akhirat. Sebagaimana Nabi SAW katakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu sebelum akidah kalian kuat, aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Adapun sekarang ziarahilah dia. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena kubur itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Maka di kubur kita doakan yang meninggal dunia. Jangan minta kepada yang meninggal dunia. Kemudian tidak ada membaca Al-Quran di atas kubur. Karena Nabi SAW telah menyerupakan rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kubur. Karena kubur bukan tempat membaca Al-Quran. Nah, di sini keistimewaan apa? Suratul Baqarah. Suratul Baqarah ketika dibaca di rumah, ini akan menjadikan syaitan dan jin-jin itu akan lari. Jadi bukan ditaruhin Quran, tapi dibacakan. Ya, bukan juga ditaruhin ketupat, ya. Bukan juga diazanin, enggak. Tetapi yang warid, yang datang dari Nabi SAW, inilah dia, yaitu bacakan dia suratul Al-Baqarah. Kemudian jangan kaset yang di setel, kita yang baca. Ya, penduduk rumah yang membaca. Dan hadis ini sahih dari riwayat oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kemudian yang ke-19 hadis berikutnya yang kedua dalam bab ini, wa an Abdullah ibn Buraidah an abihi qala, dari Abdullah ibn Buraidah dari bapaknya, qala kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamu suratal baqarati, pelajari surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah, menghafal surat Al-Baqarah ini keberkahan, wa tarkaha hasarah, ya, dan meninggalkannya adalah penyesalan, kerugian. Wala yastati'uhal batalah, tukang sihir tidak akan mampu untuk melawannya. Thumma sakata sa'atan thumma qal, kemudian Nabi SAW sejenak berhenti, diam, lalu bersabda, ta'allamu surata Al-Baqarati wa ala Imrana, pelajari surat Al-Baqarah, pelajari surat Ali Imran, fa innahuma az-zahrawan, karena keduanya adalah bunga, perhiasan. Wa innahuma tudhillani sahibuhuma yaumal qiyamah, dan kedua surat ini hari kiamat akan menaungi orang-orang yang membacanya, menghafalnya. Ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan, keduanya ibarat dua awan. Aw firaqan min tayrin sawafin, yang mana kedua surat ini seperti dua sekawanan atau dua kelompok burung. Dua kelompok burung yang terbang, yang menaungi orang-orang yang membacanya. Wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah, dan Quran ini akan menemui orang-orang yang menghafalnya, orang-orang yang mengamalkannya, orang-orang membacanya pada hari kiamat. Hina yanshaqqu anhul qabru, ketika kubur itu terpecah,
ketika manusia keluar dari kuburnya, karrajulis syahibi, dia akan datang mendatangi orang membacanya dalam bentuk laki-laki, dalam bentuk manusia. Fayaqululah, lalu berkata si laki-laki ini kepada orang yang baru bangkit dari kuburnya, hal ta'rifuni, apakah engkau mengenalku? Fayaqulu ma'arifuka, aku tidak mengenalmu. Fayaqulu ana sahibukal Qur'an, akulah kawanmu, akulah Al-Qur'an, alladzi azma'tuka fil hawajiri, yang mana aku telah menjadikanmu haus di kala siang hari. Wa ashartu lailaka, dan aku menjadikanmu terbangun di malam hari, jaga di malam hari. Wa in kana tajirun min wara'i tijaratihi fa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarah. Wa in kana tajir, jikalau dia seorang pedagang, di balik dagangannya itu, wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijarah, dan maka engkau hari ini berada di belakang seluruh perniagaan. Fayu'ta al-mulka biyaminihi wal khulda bishimalihi, maka dia akan diberikan kerajaan dari tangan kanannya dan kekekalan dari tangan kirinya. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, kemudian akan diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota ketenangan. Wa yuksa walidahu hullataini, kemudian kedua orang tuanya akan diberikan dua perhiasan, la yuqawwamu lahum ad-dunya, dunia tidak mampu menyainginya. Fayaqulani bima kusina hadza, orang tuanya mengatakan, dengan sebab apa kami diberikan perhiasan ini? Wa yuqalu lahuma bi akhdhi waladikuma al-Qur'ana, karena anak kalian berdua telah menghafal Al-Qur'an. Thumma yuqalu lahu iqra was'ad fi durajil jannati wa ghurafiha, lalu dikatakan kepadanya, naiklah engkau di tingkatan-tingkatan surga dan kamar-kamar surga. Fahuwa fi su'udin madama yaqra'u hadzan kana aw tartila, maka dia terus menanjak, dia terus menaik menuju tingkatan-tingkatan surga yang atas selama dia membacanya dengan cara cepat maupun dengan cara lambat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dan dinyatakan hadis ini hasan dalam silsilah al-ahadits as-sahihah nomor 2829. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sungguh mulia orang-orang yang mengambil dua surat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk menghafal surat ini. Dan dia merupakan surat yang sangat agung. Lebih-lebih surat Al-Baqarah. Karena terdapat di dalamnya apa? Terdapat di dalamnya satu ayat yang sangat agung. Yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab berikutnya, babul azkar. Bab yang berkaitan dengan masalah zikir. Bab yang pertama atau poin yang pertama, pasal yang pertama, thawabu man alamahu syai'un min jasadihi faqala hadhil kalimat. Ganjaran bagi orang-orang yang sakit, tertimpa sakit di badannya, kemudian dia membaca kalimat-kalimat berikut. An Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an fi jasadihi mundu aslama. Beliau merasa sakit di badannya sejak dia masuk Islam. Dia melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di badannya terasa sakit sejak masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka alladhi ya'lamu min jasadika." Letakkan tanganmu
di bagian badanmu yang sakit. Wa qul, dan bacalah bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. Wa qul 7 marrat, kemudian ucapkan 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi wa zada. Imam Tirmidzi menambahkan, fa fa'altu dzalika. Utsman ibn Abil As mengatakan, aku laksanakan nasihat Nabi tersebut, bimbingan Nabi SAW tersebut. Fa adhaballahu ma kana bi, maka Allah Azza wa Jalla hilangkan penyakit yang aku rasakan. Falam azal amuru biha ahli wa ghairahum, maka senantiasa aku perintahkan istriku, keluargaku dengan doa yang tadi, dan aku perintahkan pula untuk orang-orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Maka ini merupakan zikir yang sangat agung, doa yang sangat mulia. Misalkan sakit tangan kita, bacakan bismillah, 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 dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla dan kejayaannya, wa qudratihi, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadhir, dari seluruh keburukan yang aku rasakan dan keburukan yang aku khawatirkan. Ini dibaca 7 kali. Inilah dia poin pertama dalam babul adzkar. Perhatikan di sini, dia adalah amalan yang ringan, tetapi memiliki keutamaan yang sangat besar. Yaitu apa? Penyakit pun akan sirna. Penyakit pun akan dihilangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, thawabu man da'a bihadzal du'a, ganjaran orang-orang yang membaca doa berikut. An Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu dhinnun idh da'a wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Allah Yunus ibn Matta ketika beliau berdoa di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku sebelumnya termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun. Siapapun dari kaum muslimin menggunakan doa ini, membaca doa ini, fi syai', dalam masalah apapun, ya, qattu illa istajabalah. Siapa yang baca, kapanpun, melainkan Allah Azza wa Jalla pasti akan kabulkan doanya. Di sini ada suatu hal yang sangat penting untuk diingatkan, yaitu apa? Tidaklah suatu bala turun melainkan karena kesyirikan manusia. Dan tidak ada satu bala pun di muka bumi ini, ya, tidak ada yang mampu untuk mengangkatnya kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini perhatikan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Azza wa Jalla. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku sebelumnya termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian poin yang ketiga, al-istighfar. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian juga Imam An-Nasa'i dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini dinyatakan oleh para ulama hadis, hadisnya sahih. Kemudian masalah berikutnya, al-istighfar, permintaan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya." Ini Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah. Demi zat, yaitu demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Law lam tuznibu, sekiranya kalian tidak berdosa semua, la dhahaballahu bikum. Allah Azza wa Jalla akan wafatkan kalian semua. Allah Azza wa Jalla akan tiadakan kalian semua. Wala jaa biqaumin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Lalu Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan suatu kaum yang berdosa. Lalu mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla pun akan mengampuni mereka. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, man lazimal istighfar, siapa yang terus-menerus beristighfar, infataha lahul maghaliq, akan terbuka baginya segala yang tertutup. Akan terbuka baginya segala yang tertutup. Dan kita melihat dalam firman Allah Azza wa Jalla bagaimana manfaat istighfar, faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, minta ampun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Ghaffara, Maha penerima, ya, Maha penerima taubat hambanya, Maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan kirim hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan tambahkan harta kalian, anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan bagi kalian tanaman, kebun-kebun yang rindang yang penuh dengan buah-buahan. Dan Allah Azza wa Jalla akan alirkan sungai. Maka manfaat istighfar begitu banyak. Dan istighfar ini taubahnya ibarat pemutih dan pembersih bagi kain putih yang terkena dengan kotoran. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik semua untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang tadi yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang begitu ringan, tetapi kita harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa mengamalkannya sehingga tidak kita remehkan karena ringannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Nantikan edisi berikutnya pada acara yang sama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.